Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang mikroorganisme yang berperan dalam proses bioteknologi. Mikroorganisme penghasil protein. Protein sel tunggal, PST atau SCP atau single cell protein merupakan bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Kadar protein yang dikandungnya dapat mencapai 80%. Ganggang penghasil protein sel tunggal antara lain Spirulina maxima, Spirulina plantensis, Scandensmus sp, dan Chlorella. Spirulina dan Chlorella banyak dimanfaatkan sebagai makanan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Golongan jamur yang mampu menghasilkan protein, misalnya Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, dan Bacillomyces varioti. Jamur Paesomyces dapat tumbuh pada limbah pabrik kertas. Selain bermanfaat untuk menghilangkan limbah, jamur tersebut juga dapat dipanen untuk makanan ternak. Sementara itu, Candida utilis menghasilkan protein dengan kadar asam nukleat yang tinggi dan menyebabkan penyakit asam urat sehingga lebih cocok untuk makanan ternak. Golongan bakteri yang menghasilkan protein misalnya Methylopilus methylotropus. Sel-sel bakteri ini dikeringkan, dibuat tepung protein, dan digunakan sebagai campuran makanan ternak sapi dan ayam. Mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim, dan vitamin. Yang pertama, asam amino. Asam amino yang dapat diproduksi oleh mikroorganisme antara lain asam glutamat dan lisin. Asam glutamat digunakan untuk pembuatan MSG, monosodium glutamat, atau vitsin yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Lisin merupakan jenis asam amino yang tidak dapat disintesis elemen hewan ternak. Yang kedua, pembuatan asam cuka. Asam cuka atau asam asetat dibuat dari bahan baku alkohol. Alkohol dapat diperoleh dengan cara fermentasi karbohidrat secara anaerob oleh ragi. Alkohol kemudian dioksidasi secara aerob oleh bakteri penghasil asam asetat. Enzim. Enzim banyak diperlukan dalam industri makanan, fermentasi, dan sabun. Berikut ditampilkan beberapa enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Yang kelima, vitamin. Beberapa vitamin dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan memanfaatkan jasa mikroorganisme, yaitu vitamin B12, kobalamin, dan vitamin B2, riboflavin. Mikroorganisme penghasil obat dapat dimanfaatkan untuk pembuatan antibiotik, vaksin, dan interferon. Yang pertama, antibiotik adalah zat yang mampu menghambat bahkan mematikan mikroorganisme patogen. A. Penisilin digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman. Contohnya, mikroorganisme lain penghasil penisilin adalah Penicillium trisogenum. B. Cephalosporin merupakan antibiotik yang digunakan untuk beberapa jenis bakteri yang mampu menghasilkan enzim penghambat kerja penisilin. Cephalosporin C dihasilkan oleh jamur Cephalosporium. Jenis cephalosporin lainnya adalah Cephalosporin P dan N. C. Streptomycin dihasilkan oleh Streptomyces chryseus, mampu membunuh mikroorganisme
yang kebal terhadap pensilin maupun cephalosporin. D. Tetrasiklin dihasilkan oleh bakteri Streptomyces aureus dan Streptomyces pneumocystis. Tetrasiklin mampu menghambat sintesis protein bakteri pada ribosom. E. Erythromycin dihasilkan oleh Streptomyces erythraeus, biasanya digunakan oleh pasien yang alergi terhadap penisilin. P. Polymyxin dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis. Vaksin adalah mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme yang telah dilemahkan kemudian dimasukkan ke tubuh orang yang sehat untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan. Vaksin dapat berasal dari substansi toksoid bakteri yang sudah tidak berbahaya bagi tubuh. Contohnya, vaksin hepatitis, vaksin polio, vaksin campak, vaksin BCG untuk mencegah TBC, serta vaksin DPT untuk mencegah difeteri dan tetanus. Yang ketiga, interferon. Interferon adalah senyawa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis, seperti virus, bakteri, protozoa, atau senyawa lainnya. Interferon A dan B merupakan antivirus yang dapat dihasilkan melalui fusi sel. Mikroorganisme penghasil energi. Yang pertama, bahan bakar alkohol. Alkohol diperoleh dari hasil fermentasi substrat gula tebu, pati, selulosa atau jagung dengan bakteri Pseudomonas mobilis, Clostridium thermoselum, Thermoanaerobacter ethanolyticus, dan Camir mutant petite dari Saccharomyces cerevisiae. Mutan petite tersebut membentuk koloni-koloni kecil dari sel-sel jamur yang pertumbuhannya sangat lambat karena mengalami mutasi pada DNA mitokondria. Mutan petite Saccharomyces cerevisiae mampu meningkatkan kadar etanol 30-40% dibandingkan tipe liarnya. Jadi yang kedua, gas metana. Cara lain untuk menghasilkan energi yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme yang mampu menghasilkan biogas. Contoh biogas yaitu gas metana CH4 yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam medium kotoran ternak. Cara pembuatan biogas ini mudah dan sederhana. Energi yang dihasilkan pun cukup besar. Limbah dari pembuatan biogas masih dapat dimanfaatkan untuk pupuk tanam. Proses pembentukan metana oleh mikroorganisme disebut metanogenesis. Mikroorganisme penghasil metana disebut metanogen, antara lain Methanobacterium sp, Metabanobacillium sp, Methanomicrobium sp. Yang ketiga ada gas hidrogen. Gas hidrogen atau H2 mempunyai sifat mudah terbakar sehingga dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Bahan bakar hidrogen mempunyai kelebihan tidak menimbulkan polusi apabila dibakar, tetapi menghasilkan air yang memperbarui bahan mentahnya. Hampir semua bahan di dalam sel mengandung atom hidrogen, namun untuk menggabungkan dua atom hidrogen menjadi H2 diperlukan enzim hidrogenase. Penelitian masih dilakukan terus untuk memperoleh mikroorganisme yang mampu menghasilkan enzim hidrogenase, antara lain gangga air tawar, Cliborella pieroidia, dan bakteri Clostridium botulinum.